Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami tetap berharap, berdoa saudara ada di dalam lindungan kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 6 ayat 6b sampai 13. Markus 6 ayat 6b sampai 13 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-berdua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Renungan pagi hari ini berjudul Yesus mengutus ke-12 murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop ini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-murid berdua-berdua ke beberapa desa untuk mengajar dan melayani. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan agar jangan membawa apa-apa saat melayani. Kita dapat perhatikan kisah ini di dalam ayat 6b sampai 8. Melalui perintah ini kita dapat mempelajari ada dua sikap yang perlu ditumbuhkan saat melayani Tuhan, yaitu yang pertama adalah bergantunglah kepada kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, para murid telah belajar banyak dan melihat bagaimana cara Yesus melayani. Tetapi tentunya meskipun demikian, bisa saja dalam diri mereka timbul keraguan tentang kemampuan diri untuk melayani seperti Yesus. Dan karena Yesus mengetahui hal itu, Yesus memberi mereka kuasa atas roh jahat. Setelah itu, para murid pergi dan mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Melalui penggalan kisah ini kita bisa melihat bahwa para murid tidak hanya taat, tetapi juga bergantung pada kuasanya saat melayani. Demikian juga dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat kita melayani Tuhan, mari kita bergantung pada kuasa dan juga anugerahnya, agar saat melayani Tuhan sungguh-sungguh kita bisa dengan sepenuh hati melayani Allah dan sesama. Sebab kita adalah manusia yang memiliki banyak keterbatasan, namun Tuhan yang kita layani adalah pribadi yang tidak terbatas kuasanya. Lalu sikap kedua yang perlu kita tumbuhkan saat kita melayani Tuhan adalah bergantunglah kepada pemeliharaan Allah. Jika kita perhatikan pada ayat 8-9, Yesus memerintahkan murid-muridnya agar tidak membawa apa-apa dalam perjalanan, termasuk tongkat, roti, bekal, dan uang. Selain itu, pakaian juga jangan memakai pakaian rangkap dua. Saudara, melalui perintah ini kita dapat mengetahui bahwa Yesus menghendaki agar murid-muridnya tidak merasa khawatir akan penghidupan dirinya dan bergantung pada pemeliharaan Allah bagi diri mereka saat melayani Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Sikap tidak khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan belajar hidup hanya dari kemurahan kasih Allah merupakan sikap yang perlu ditumbuhkan di dalam keseharian hidup kita. Hal ini tidak berarti bahwa kita menjadi malas bekerja, sebab pekerjaan adalah panggilan Allah bagi kita. Tetapi marilah kita memfokuskan kehidupan kita pada melayani Allah dan sesama. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar.
Mari periksa batin saudara di hadapan Allah. Sebagai pelayannya, apakah ada kekhawatiran tentang apa yang saudara makan, minum, dan pakai? Dan kekhawatiran tersebut lebih besar daripada iman saudara terhadap pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita? Jika ada, mari tanggalkan segala beban yang merintangi saudara di dalam memenuhi panggilan pelayanan Allah di dalam kehidupan saudara. Dan percayalah bahwa Allah akan senantiasa memelihara kehidupan saudara. Demikian firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Mari di dalam kami menjalani panggilan Allah untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami rindu Tuhan, Allah yang memampukan kami untuk kami bisa bergantung pada kuasa-Mu, bergantung pada pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Jika ada di dalam hati kami kekhawatiran akan apa yang kami makan, akan apa yang kami pakai, dan itu mengalihkan fokus kami dari melayani-Mu Tuhan menjadi fokus yang bersifat duniawi, Tuhan ampuni kami Tuhan. Mari kembalikan kami kepada fokus yang sejati yang berasal dari Engkau, yaitu kami hidup untuk melayani Engkau, kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Allah beri untuk kami bisa menjalani hari ini yang kami percaya Allah menjagai, melindungi kami, menutup bungkus kami, dan kami juga percaya Allah akan yang terus menambahkan hikmat dan kesehatan juga bagi kami untuk kami tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.